Saya Muhammad Arif Pradana, kami dari mahasiswa Unsur Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang ingin mewawancarai Bapak. Wawancara seperti apa? Mengenai rekrutmen menarik Maksudnya seperti gimana? seperti penerimaan di sini itu data sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan atau bagaimana? Lebih perjelasnya kriteria yang seperti ini. Contoh dengan melakukan rekrutmen, apakah di perusahaan ini bisa mendapatkan karyawan yang seperti yang berbaik? Pasti kalau itu kan kami akan tetap melalui interview. Dan interview itu beberapa kali interview, nantinya sekali interview ada panggilan pertama dan panggilan kedua adalah, dan itu tetap diseleksi. Bagaimana kita lihat dari intinya karyawan itu yang pertama punya niat, yang pertama. Setelah punya niat, apa tujuannya? Tujuan dia di sini mau ngapain? Selain bekerja apa? Itu semua ada berdasarkan beberapa yang lalu bisa dilihat. Apakah kebijakan penerimaan karyawan di sini menjelaskan dan maksudnya ada dokumentasi yang disimpan? Pasti dokumentasi yang masih disimpan, maksudnya seperti apa? Dokumentasi gimana yang dokumentasi yang seperti gimana yang dimaksud? Dokumentasi Berkas. Pasti kami karena memang udah aturan, kami akan tetap ada berkas, beberapa berkas yang harus ditahan perusahaan. Ya. Selama anggota masih bergabung di dalam perusahaan. Apakah dengan adanya rekrutmen bisa memanfaatkan sumber tenaga kerja yang paling tepat? Semua itu tetap harus ada, kita semua sistem yang bergerak, dan karyawan yang sudah bergabung di sini itu ada namanya teknik kontrak. Di dalam kontrak itu tertulis apa yang harus dikerjakan. Dan kalau mereka setuju dengan kontraknya, otomatis kinerja akan lebih baik, harus lebih baik. Pertanyaan ini, apakah rekrutmen yang Bapak lakukan di perusahaan ini sudah menggunakan metode yang tepat? Kalau untuk pengiklanan, terus terang kami tidak perlu menggunakan pengiklanan, tapi dengan informasi yang kami berikan beberapa untuk contoh, kita berikan satu informasi ke satu orang itu akan memberikan informasi ke orang lain, dan beberapa orang itu kan yang kita berikan, orang itu akan menyebar dengan cara seperti itu. Dua, pertanyaan yang terakhir, apakah rekrutmen di perusahaan ini telah berjalan secara ekonomis, efisien dan efektif untuk mendapatkan SDM yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan? Kalau tadi kan kalau bicara tentang ekonomis kan digunakan di sini dari orang perorangan ya Bang, dari karyawan. Jadi kalau efisien itu sudah pasti mendapatkan karyawan. Kalau masalah pasti dan tidak, kami terus berusaha sampai ada dapat, dan sampai sekarang ini belum pernah ada. Pasti. Lalu apakah sesuai dengan kualifikasi ini? Melalui interview pastinya kita akan sesuaikan. Kalau tidak sesuai, nggak mungkin kami tidak akan terima. Memang itu saja pertanyaan dari kami. Mohon mungkin jika ada kesalahan dalam kami mewawancari Abang, jika tidak ada jika kurang sopan atau bagaimana gitu, kami mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara kami di SPBU Peranaan. Proses seleksi telah memberikan kesempatan yang sama kepada para pelamar
pewawancara telah memahami dengan baik persyaratan kerja sesuai dengan pedoman yang berlaku. Di dalam proses seleksi yang dilakukan, perusahaan telah mendapatkan informasi dari latar belakang dari pelamar. Bagi karyawan yang belum memiliki pengalaman juga diberikan kesempatan untuk bekerja sehingga bisa memberikan pengalaman bagi setiap karyawan yang dimiliki oleh SPBU tersebut. Perusahaan telah melaksanakan proses seleksi dengan baik berdasarkan kriteria perusahaan dalam melakukan seleksi calon karyawan serta penempatan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dengan diadakannya rekrutmen, perusahaan dapat memperoleh tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan di setiap bidang perusahaan tersebut. Kesimpulan dari hasil pelaksanaan wawancara yang telah kami lakukan di SPBU Perlanaan ialah kami telah mendapatkan pengalaman tentang bagaimana proses rekrutmen yang dilakukan dari SPBU tersebut, di mana setiap proses demi prosesnya sangat diperhatikan dengan baik, mulai dari kelengkapan berkas, latar belakang calon karyawan, visi misi, niat, dan kemauan untuk bekerja dari karyawan tersebut sangat diperhatikan agar tidak terjadi kekeliruan di dalam proses seleksi yang dilakukan oleh perusahaan. Saran dalam SPBU Perlanaan untuk mencapai sebuah tujuan ke depannya, maka kami memberikan saran 1. Prosedur kerja di mana perencanaan dan rekrutmen harus dipertahankan demi kemajuan perusahaan tersebut. 2. Komunikasi antara atasan dan bawahan harus terjalin dengan baik agar pekerjaannya bisa berjalan dengan baik. 3. Penempatan karyawan sesuai dengan kemampuan agar pekerjaan berjalan dengan efektif dan efisien. Sekian dari hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.